Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Ibu harap anak-anakku ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa beraktivitas mengikuti semua materi pelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Olehnya itu, anak-anakku harus memperhatikan atau mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Agar anak-anakku bisa terhindar dari segala macam virus penyakit dan terutama virus penyakit corona yang sedang marak-maraknya diperbincangkan pada saat ini. Hari ini kita akan membahas materi KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD 3.6 yaitu ada 3. 1. Siswa dapat memahami struktur teks prosedur. 2. Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Dan yang ketiga adalah menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur. Berikut ini, Ibu sajikan 2 contoh teks prosedur. Contoh pertama adalah teks cara membuat bubur Manado. Dan teks kedua adalah cara melakukan pekerjaan. Ibu harap Ananda semua memperhatikan dan memahami struktur yang terdapat pada kedua teks tersebut. Apakah struktur teks yang ada pada teks 1 sama dengan struktur yang ada pada teks kedua? Yuk, mari kita lihat berikut ini. Ananda semua, mari kita lihat dan cermati teks pertama, cara membuat bubur Manado. Pada teks tersebut, terlihat dengan jelas paragraf pertama berisi tujuan, yaitu tujuan menu sarapan super sehat dan kaya serat itu adalah bubur Manado. Pada paragraf kedua berisi bahan dan alat. Paragraf ini memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Paragraf ketiga berisi langkah-langkah atau cara membuat. Paragraf ini berisi urutan langkah secara rinci, tahap demi tahap membuat bubur Manado. Dan pada paragraf terakhir atau paragraf keempat berisi penutup. Paragraf ini merupakan menekankan di situ keuntungan bubur Manado dan ucapan selamat. Seperti keuntungannya mudah, murah, dan sekaligus sehat. Ucapan selamatnya itu selamat mencoba. Ananda semua, Ibu harap kalian sudah bisa memahami struktur teks pertama ini, yaitu cara membuat bubur Manado. Jadi struktur pertama yaitu tujuan, 2. Bahan dan alat, 3. Langkah-langkah atau cara membuat, dan 4. Penutup. Sekarang kita mencermati lagi contoh teks kedua, yaitu cara melakukan pekerjaan. Berikut ini disajikan teks cara melakukan pekerjaan, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pada paragraf pertama berisi tujuan.
Paragraf ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan kita lakukan dan berisi motivasi untuk melakukan kegiatan yang diinginkan. Paragraf kedua berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Paragraf ini berisi urutan langkah mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Paragraf ketiga yaitu penutup. Paragraf ini bersifat pilihan, artinya tidak wajib, bisa ada, bisa tidak. Pada teks kedua, terlihat dengan jelas bahwa struktur teks kedua cara melakukan itu ada 3. 1. Berisi tujuan. 2. Langkah-langkah cara melakukan. Dan yang ketiga, penutup. Dengan mencermati kedua teks tersebut di atas, yaitu cara membuat dan cara melakukan, maka terlihat dengan jelas bahwa struktur tersebut ada perbedaan sedikit. Kalau cara melakukan itu tidak ada bahan dan alatnya. Materi berikutnya adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Ciri kebahasaan pada teks prosedur yaitu 1. Menggunakan kalimat perintah. Kata perintah cirinya yaitu memakai partikel lah dan partikel kah. Contoh, potonglah, letakkan, dan sebagainya. 2. Menggunakan bentuk pasif untuk proses. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Contoh bentuk pasifnya di sini yaitu kata ditekan. 3. Menggunakan batasan atau rincian. Contoh, angkat kaki kanan setinggi lutut. 4. Menggunakan kata keterangan. Kata keterangan di sini ada macam-macam ya Nana. Ada namanya kata keterangan cara, kata keterangan alat, kata keterangan tujuan, kata keterangan kuantitas, kata keterangan syarat, dan kata keterangan akibat. Sekarang mari kita lihat contoh katanya masing-masing ya. Contoh keterangan cara, yaitu dengan menggunakan kata dengan, serta, bersama, secara. Contoh dalam kalimat, bungkuslah adonan dengan rapat. Berikutnya contoh penggunaan keterangan alat. Keterangan alat di sini masih menggunakan kata penghubung dengan. Contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. Berikutnya, contoh penggunaan keterangan tujuan. Keterangan tujuan di sini menggunakan kata penghubung untuk, supaya, agar. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Berikutnya, contoh penggunaan kata keterangan kuantitas. Contoh kalimatnya, ulangi gerakan selama 3 kali. Berikutnya, contoh penggunaan kata keterangan syarat. Kata keterangan syarat di sini, kata penghubungnya adalah jika, kalau, asalkan. Contoh kalimatnya, jika gula terlalu banyak, maka adonan cepat gosong. Berikutnya, penggunaan kata keterangan akibat. Di sini menggunakan kata penghubung hingga, sampai, akibatnya, menjadi. Contoh kalimatnya, goreng adonan hingga kecoklatan. 5. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Contoh, hindari pemotongan daging yang terlalu tebal, karena nantinya bumbu akan sulit meresap dan menjadi keras. 6.
6. Penggunaan kata penghubung, kata pelesapan, dan kata acuan. Kata penghubung seperti dan. Contoh kalimatnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kata pelesapan. Kadang-kadang, penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu, diperlukan pelesapan. Pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contoh kalimatnya, bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Kalimat ini menggunakan kata berulang yaitu sepatu kering. Untuk perbaikannya dengan pelesapan kalimat sebagian menjadi seperti berikut ini. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Kemudian semir dengan menggunakan kain tebal. Kata acuan. Kata acuan yaitu semua kata yang dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti contoh katanya tersebut, demikian, sebagaimana, dan lain sebagainya. 7. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Penggunaan akhiran ini Ananda harus bedakan. Kalau akhiran i digunakan jika objek tidak bergerak. Contoh, olesi loyang dengan mentega. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objeknya bergerak. Contoh, oleskan mentega pada loyang. Ananda yang saya cintai, demikianlah pembahasan materi 3.6 pada hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalau tidak ada halangan, kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya membahas materi 4.6 menyajikan teks prosedur. Harapan Ibu, anak-anakku bisa mengulang kembali materi ini supaya bisa memahaminya dan bisa menggunakannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.